Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Susilo Heri Pratama, Rosid Setiawan Ridho Sapitro, Sahih Ayu Kusumawati, Eti Sundari, dan Anggita Diah Kusumawati akan menyampaikan presentasi metode dakwah Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Bapak Ahmad Anwardani. Poin pembahasannya antara lain adalah: yang pertama, riwayat hidup Sunan Gunung Jati; yang kedua, wilayah dakwah Sunan Gunung Jati; yang ketiga, model dakwah Sunan Gunung Jati; yang keempat, media dakwah Sunan Gunung Jati; dan yang kelima atau yang terakhir adalah jejak peninggalan Sunan Gunung Jati. 1. Riwayat hidup Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang dengan sebutan gurunya para orang-orang Jawa. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu dari 9 penyebar Islam di Tanah Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Sunan Gunung Jati menjadi gelarnya itu diambil dari nama gunung. Sebenarnya hanya sebuah bukit bernama Gunung Jati di kota Cirebon. Sunan Gunung Jati ini memiliki sultan pertama di Kesultanan Cirebon yang didirikannya atas dukungan penuh dari Kesultanan Demak di tahun 1478. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, di antaranya Syarif Hidayatullah, Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil, Bulkiyah, Syekh Mazakurullah, dan Makdum Jati. Sedangkan dalam abad-abad ia disebut Syekh Nuruddin Ibrahim Ibnu Israel, Syarif Hidayatullah, Said Kamil, Maulana Syekh Makdum Rahmatullah, yang kemudian diangkat menjadi Sunan Gunung Jati. Dari sebuah nama tersebut, yang paling dikenal di masyarakat adalah Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya yang bernama Syarif Abdullah bin Nur Alim bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalek dan musafir besar dari Gujarat, India, yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi dan tanah air. Pendidikan Sunan Gunung Jati berusia 14 tahun. Pada saat itu ia dikisahkan sudah rajin belajar, membaca, mengaji, mempelajari ilmu agama, bahkan sampai akhirnya membaca paling tinggi isinya dengan mengibaratkan membaca buku yang sangat rahasia. Maksudnya, jarang yang mampu menguak maknanya. Akan tetapi Sunan Gunung Jati ini dapat mengerti arti di balik buku dalam mencari hakikat Islam tersebut. Sunan Gunung Jati ini memiliki 3 istri yang bernama Nyai Kawunganten, Rara Jati, dan Nyai Mas Tapasari. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570 Masehi. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Desa Astana di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari kota Cirebon, jaraknya sekitar 3 km. Sebelum meninggal, pada saat usia 89 tahun, ia menyerahkan kekuasaannya pada putranya, yaitu Pangeran Pasarean. Setelah itu, ia memusatkan dan menghabiskan sisa hidupnya dalam urusan keagamaan. Sedangkan daerah Kesultanan Cirebon beserta perluasannya diserahkan kepada tokoh-tokoh lainnya. Untuk daerah Banten diserahkan kepada putranya, yaitu Pangeran Sabah Kingking. Untuk daerah Jakarta diserahkan kepada Rala Lahud. Daerah penjajahan diserahkan kepada pamannya, yaitu Haji Zulaiman, sedangkan Tegal diserahkan kepada Raja Sangara. Jadi sebelum Sunan Gunung Jati meninggal, semua persoalan kesultanan diserahkan kepada anaknya dan orang lain yang pantas memegang. Setelah itu, ia menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan mengajarkan ajaran-ajaran pada muridnya. Wilayah dakwah
Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah dan Syarifah Mudaim sampai di Caruban pada tahun 1475 Masehi. Sesampainya di Caruban, Syarifah Mudaim meminta izin pada Pangeran Cakrabuana untuk tinggal di Pesembangan di dekat komplek Gunung Sembung, tempat dimakamkan gurunya Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurul Jati. Bertempat di Gunung Sembung ini, pengguron Islam Gunung Jati peninggalan Syekh Datuk Kafi dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Pengguron Islam Gunung Jati ini merupakan pondok pesantren tempat Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim menimba ilmu Islam kepada Syekh Datuk Kafi. Dijelaskan dalam buku berjudul Sunan Gunung Jati mengenai pengajaran awal yang dilakukan Sunan Gunung Jati. Dalam tahun-tahun pertama memulai tugas dakwahnya di Cirebon, Sunan Gunung Jati berperan sebagai guru agama menggantikan kedudukan Syekh Datuk Kafi. Dengan mengambil tempat Gunung Sembung, Pesembangan yang agak jauh dari istana atau pusat negeri Cirebon, setelah beberapa lama bergaul dengan masyarakat, ia mendapat gelar atau sebutan Syekh Maulana Jati, yang sehari-hari disebut Maulana Jati. Selain di Dukuh Sembung Pesembangan, ia mengajar pula di Dukuh Babatan sekitar 3 km dari Dukuh Sembung. Setelah beberapa lama tinggal di Dukuh Sembung, ia memperluas medan dakwahnya hingga ke Banten. Sepulang dari Banten pada tahun 1479 Masehi, Syarif Hidayatullah naik tahta menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai Sultan pertama di negeri Caruban. Raden Patah dan para mubalik yang kemudian mengenal Syarif Hidayatullah menetapkan Syarif Hidayatullah penguasa nagari Caruban sebagai panatagama Rasul di tanah Pasundan. Panatagama di sini berarti Syarif Hidayatullah berperan sebagai ulama penyebar Islam, dan Pasundan dimaksudkan dengan tanah Sunda atau daerah Jawa Barat. Jadi pengangkatan Syarif sebagai panatagama atau penyiar agama Islam di tanah Jawa bagian barat. Sejak saat itulah Syarif Hidayatullah dikenal sebagai sultan dan sebagai ulama di Caruban. Selanjutnya adalah model dakwah Sunan Gunung Jati. Banyak metode yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam proses islamisasi. Sunan Gunung Jati adalah seorang propagandis Islam di Jawa Barat, atau yang mendapat julukan The Propagator of Islam in West Java. Dalam aktivitasnya, ia melakukan perjalanan dakwah kepada penduduk Pulau Jawa bagian barat untuk menganut Islam. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam pengislaman masyarakat Cirebon banyak dijumpai keajaiban, keanehan, dan tidak rasional. Oleh karena itu, pembatasan metode dakwah dalam penyampaiannya ini menjadi dakwah yang umumnya dilakukan para wali songo dalam mengislamkan tanah Jawa, yaitu metode struktural dan metode kultural. Yang pertama adalah metode struktural. Sebagai seorang sultan, Sunan Gunung Jati berlaku sebagai penguasa wilayah Kesultanan Cirebon. Oleh karena itu, pengislaman terhadap masyarakat menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu metode kultural. Sunan Gunung Jati sebagai ulama adalah perannya mengubah kultur atau budaya masyarakat Cirebon yang dulunya kental dengan ajaran Hindu-Buddha menjadi bernilai Islamiyah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati sangat unik. Menurut tradisi Cirebon, dakwah yang dilakukan beliau dengan cara-cara yang menarik perhatian, di antaranya dengan menggunakan pepatah pepitih yang sampai saat ini sering didengar masyarakat Cirebon. Metode Sunan Gunung Jati melalui pepatah pepitih adalah yang paling sering dijumpai di kalangan masyarakat. Bahkan di komplek makam Sunan Gunung Jati sendiri, banyak tulisan pepatah pepitih yang masih dilestarikan oleh para penduduknya.
Materi yang selanjutnya yaitu media dakwah Sunan Gunung Jati. Media dakwah Sunan Gunung Jati yang dibahas di sini hanya 3, yaitu seni wayang, seni tari, dan gamelan sekaten. Yang pertama yaitu seni wayang. Sunan Gunung Jati mengajarkan 4 tingkatan ibadah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat ke dalam bentuk kesenian agar mudah merasuk dalam masyarakat. Secara sederhana, untuk syariat dilambangkan dengan wayang, yang mana wayangnya sebagai bentuk perwujudan daripada manusia dan dalangnya adalah simbol daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk thariqat disimbolkan dengan barong, hakikat disimbolkan dengan topeng, dan makrifat sendiri disimbolkan dengan ronggeng. Seperti yang kita tahu bahwa keempat kesenian sebagai 4 tahapan dalam Islam tadi adalah 4 jenis pertunjukan seni masyarakat Jawa, terutama di Cirebon. Yang kedua yaitu seni tari. Seni tari bisa menjadi salah satu media dakwah. Sunan Gunung Jati sendiri berhasil menjadikan tari topeng Cirebon sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam dan mengislamkan masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Di samping itu, Sunan Gunung Jati berhasil menjadikan tari topeng sebagai kesenian keraton Cirebon yang diterima masyarakat. Semenjak Cirebon menjadi daerah penyebaran agama Islam, hal-hal yang berkaitan dengan seni dijadikan sebagai media dakwah, termasuk tari topeng. Penari topeng diharuskan berbusana menutup aurat, misalnya baju yang dikenakan harus menutupi dada dan punggung. Para penari juga menutupi kakinya dengan kaos kaki hingga lutut. Bahkan gerakan tari pun disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu gamelan sekaten. Sebagai media penyebaran Islam kepada masyarakat, Sunan Gunung Jati biasanya menabuh gamelan sekaten itu pada waktu ada keramaian, yakni saat Idul Adha dan Idul Fitri. Masyarakat yang menyaksikan penabuhan gamelan tersebut diharuskan membayar, namun pembayaran tersebut tidak dengan menggunakan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat inilah yang menjadikan nama acara musik gamelan ini menjadi gamelan sekaten. Hingga saat ini, pertunjukan gamelan sekaten masih digelar di Keraton Kasepuhan. Jejak peninggalan dakwah Sunan Gunung Jati. A. Keraton. Sunan Gunung Jati meninggalkan sebuah bangunan istana yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan tinggi, yaitu sebuah keraton. Keraton tersebut terdiri atas Dalem Agung Pakemwati yang semasa hidupnya dijadikan istana. Kemudian Stinggil yang dibangun pada tahun 1425 Masehi. Bangunan ini terdiri dari beberapa buah bangunan yang umumnya tidak berdinding, antara lain bangunan Pendawa 5 yang bertiang 5 yang melambangkan 5 rukun Islam. Dikatakan tempat ini merupakan tempat berkumpulnya para pengawal sultan. B. Jembatan Kretek Pangrawit. Jembatan ini di atas saluran air yang bernama Sepadu, yang merupakan batas antara masyarakat umum dengan penghuni keraton. Jembatan tersebut memiliki makna, yaitu orang yang masuk ke keraton harus mempunyai tujuan yang baik, sebagaimana yang dimaksud dengan pangrawit yang dalam bahasa Jawa berarti lembut dan penuh perasaan. C. Masjid. Sunan Gunung Jati juga meninggalkan tempat ibadah, yaitu sebuah masjid. Masjid ini diberi nama Masjid Agung Cirebon atau Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pada mulanya, masjid tersebut disebut Masjid Pakungwati. Disebut demikian karena letaknya berdekatan dengan Keraton Pakungwati, yaitu di sisi barat alun-alun Keraton Kasepuhan atau Kerang Pakungwati. Setelah berganti Kasepuhan, masjid ini kemudian dikenal dengan nama Masjid Agung Kasepuhan. Masjid Agung Kasepuhan tergolong masjid tertua di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan dalam sejarah lokal, masjid ini dijadikan tempat pertemuan Wali Songo. Sebetulnya, masjid tersebut didirikan oleh Wali Songo, yaitu atas prakarsa Sunan Gunung Jati. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.